Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Vanessa Salsabila dengan NIM 2320022, yang kedua Muhammad Uwais Al-Qarni yang dengan NIM 2320023, yang terakhir dengan Yunita Anisatul Zahria dengan NIM 2320024. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi demokrasi. Secara singkat, pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, penerapan demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat yang berperan sebagai rakyat dalam suatu negara. Secara subjektif, kedaulatan di tangan rakyat, dan negara merupakan terjemah dari kedaulatan rakyat ini. Norma-norma masyarakat demokrasi. Yang pertama yaitu kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, haruslah sejalan yang dengan satu tujuan. Yang keempat, norma kejujuran dalam permufakatan. Yang kelima, kebebasan nurani. Yang keenam, trial dan error. Hubungan Islam dan demokrasi. Partai-partai politik termasuk Partai Islam di Indonesia didirikan sebagai sarana demokrasi bagi rakyat. Demokrasi bukan suatu sistem yang baru dikenal dalam 100 tahun terakhir. Prinsip demokrasi sendiri bahwa manusia sejajar tidak lebih tinggi dari yang lain. Justru berasal dari agama-agama ratusan tahun lalu sebelum demokrasi dikenal. Kemudian, sistem demokrasi diterapkan seiring berjalannya waktu. Rakyat yang sejahtera makin sejahtera, sedangkan yang melarat tambah melarat. Demokrasi semakin kehilangan cita-citanya dikarenakan banyaknya intervensi dari luar, menjadikan demokrasi hanya sebagai sistem politik yang lebih kepada kuantitas, bukan kualitas. Hubungan Islam dan demokrasi secara faktual. Demokrasi berpedoman pada nilai kuantitas, sedangkan Islam lebih menitik beratkan pada kualitas. Islam mengajak manusia untuk berpikir kreatif, kritis, dan bersikap korektif. Tidak mentoleransi sedikitpun segala jenis penyimpangan dan kejahatan. Al-Quran mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, adil, egaliter, dan bermusyawarah dengan siapa saja sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan. Itu semua menjadi tolak ukur bagi tegaknya demokrasi. Pemikiran tokoh pahlawan tentang Islam dan demokrasi. Menurut Gus Dur, demokrasi berarti menyamakan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tanpa memandang asal-usul etnis, ras, jenis, kelamin, dan lain-lain. Semuanya sama di mata hukum. Ideologi negara Indonesia hanyalah satu, yaitu Pancasila. Apabila ada kelompok-kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi, itu merupakan kekeliruan yang sangat besar mengenai asumsi Islam akan tumbuh di negeri ini sebagai alternatif Pancasila. Hal ini dilakukan karena ada penyempitan pandangan mengenai Pancasila itu sendiri. Karena itu kita tidak harus karena itu kita harus membatasi Islam pada fungsi penafsiran yang plural dan majemuk. Dengan demikian, ia tidak dapat menjadi sebuah ideologi negara. Jelaslah penyamaan antara Islam kepada Pancasila adalah suatu yang tidak dibenarkan karena menghadapkan suatu yang bersifat umum kepada pandangan yang bersifat khusus. Apabila proses penyamaan ini terus dilakukan, artinya rasionalitas telah ditinggalkan dan hanya emosi yang mengendalikan pandangan hidup kita. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemikiran kedua tokoh tentang Islam demokrasi di Indonesia khususnya pada era reformasi berdasarkan pada ajaran Islam, bukan semata-mata pandangan mereka sendiri tentang demokrasi tanpa ada pijakan apapun. Penerimaan
kedua tokoh tersebut dalam memperjuangkan demokrasi Islam di Indonesia karena didasarkan pada pemahaman mendalam atas Islam dan sosio-kultural bangsa Indonesia. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diperlukannya perbaikan secara terus-menerus. Anjuran musyawarah kepada masyarakat Indonesia khususnya bagi kepala negara dan para politik harus diaplikasikan agar seluruh mendapatkan hak suaranya. Masa depan demokrasi di Indonesia dengan merujuk pemikiran kedua tokoh adalah dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam penerapan sistem demokrasi, minoritas yang harus dibela hal ini tidak lain untuk mencapai kepentingan bersama tanpa adanya diskriminasi antara satu pihak dengan pihak lain. Menerapkan sistem demokrasi yang bersifat substansif yang mampu menjamin kebebasan advokasi dan memiliki nilai etis yang mampu melahirkan keadilan tanpa kekerasan, sehingga terwujudlah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.